Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah tutorial bagaimana cara mengganti atau memasang tip mobil. Saya akan menggantikan tip mobil saya yang lama dengan tip mobil yang baru. Untuk itu silakan simak dan saksikan video saya berikut ini. Nah, ini adalah tip mobil saya dengan merek Pioneer yang sudah cukup lama. Ini adalah setelan volumenya dan ini setelan untuk radionya, mencari channel AM dan FM nya. Tip mobil Pioneer ini sudah ketinggalan zaman karena hanya memiliki CD driver dan radio AM dan FM saja, tanpa ada Bluetooth maupun pembaca memory card. Baik, langkah pertama adalah melepaskan tip mobil yang lama dari dudukannya. Nah, ini tip mobilnya yang lama sudah bisa saya lepas dari panelnya. Nah, ini adalah bagian belakangnya, pengkabelannya. Ini kabel menuju antena dan ini ada kabel untuk power dan juga kabel untuk speakernya. Nah, ini kabel antenanya kita cabut dulu, dan begitu juga kabel atau slot yang mengatur kabel untuk power dan kabel untuk speakernya. Tip yang lama ini hanya menggunakan satu slot, jadi slot power dengan speakernya dijadikan satu. Jadi saya lepas dulu. Nah, selanjutnya adalah melepaskan baut rangka dari pegangan tip mobil ini. Jadi tip mobil ini dipegang oleh rangka yang berada di sisi kanan dan sisi kiri. Nah, ini tip mobilnya sudah bisa saya lepaskan dari dudukannya. Nah, selanjutnya adalah menyiapkan tip mobil pengganti. Ini saya ganti dengan tip mobil merek lain yang teknologinya sudah lebih canggih. Ya, kita langsung unboxing. Jadi bisa dilihat di sini tip mobil ini dilengkapi dengan kabel, lalu nah ini kabel untuk speakernya dipisah dengan kabel untuk powernya. Ini kabel power yang merah. Nah, yang kuning ini untuk jalur positif,
Lalu yang biru ini untuk antena, yang hitam ini untuk jalur negatif, dan merah ini untuk jalur ACC, kunci kontaknya. Nah, ini untuk 4 jalur speaker. Jadi ada 4 warna, masing-masing ada 2 kabel. Nah, ini remote controlnya. Dan ini kunci untuk membuka casing dari tip mobil. Nah, ini penampakannya jadi lumayan cantik. Nah, ini ada slot untuk memory card. Nah, ini tertulis ini bisa lewat Bluetooth, bisa lewat memory card. Ini juga ada fasilitas untuk handsfree, jadi telepon lewat jalur tip ini ketika kita mengemudi. Ya, tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah, kalau lihat dari fisiknya, ini ketebalannya hampir sama, 5-6 cm, tetapi panjangnya kelihatan berbeda. Yang baru ini hampir setengah dari tip mobil saya yang lama. Nah, ini teman-teman bisa pelajari dulu buku manual. Di sini ada jalur-jalur kabelnya kemana saja, dan juga fitur-fitur yang ada di tip ini. Nah, ini sudah saya pasang. Jadi tipnya harus dikuatkan dulu supaya nanti ketika dipasang di slotnya tidak bergerak. Ini di sini di rangkanya sudah ada tempat baut-bautnya, tinggal skrup dan menguatkannya. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini, dan ini sudah siap untuk dipasang. Nah, berikutnya di sini saya menyambungkan kabel-kabel. Yang pertama saya pasang adalah kabel-kabel yang terkait dengan soket yang berhubungan dengan daya listriknya. Nah, di sini ada 4 kabel, 4 warna, yaitu warna kuning yang saya sambung ini adalah kabel positif. Nah, kabel ini kalau misalnya kita cek dengan tes pen, ini akan menyala, artinya bahwa kabel ini adalah kabel yang bermuatan arus positif. Nah, selanjutnya saya akan menyambungkan kabel yang berwarna merah. Kabel yang berwarna merah ini merupakan kabel positif juga. Bedanya dengan kabel yang berwarna kuning adalah kabel warna merah ini merupakan kabel ACC. Artinya jalurnya ini harus melewati kunci kontak terlebih dahulu. Di kunci kontak inilah arus listrik dikendalikan. Ketika teman-teman memutar sekali kunci mobil, meskipun mobil belum menyala, kita sudah bisa menyalakan tip di dalam mobil kita. Jadi kalau teman-teman ingin mencari jalur kabel ACC, teman-teman sebelum tes dengan tes pen harus memposisikan kunci kita di posisi ACC terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan menyambungkan kabel yang berwarna hitam. Kabel warna hitam ini adalah kabel jalur negatif.
Kalau misalnya dihubungkan langsung ke aki, kabel hitam ini menuju ke aki, ke bagian negatifnya. Atau teman-teman juga bisa langsung menghubungkan ke bodi mobil. Mungkin ada baut yang menuju atau yang ada di bodi mobil, bisa dijepitkan ke bagian tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menyambungkan kabel yang berwarna biru. Kabel yang warna biru di mobil saya ini berhubungan ke antena mobil yang terpasang di mobil saya. Dan kabel biru ini juga bisa berhubungan dengan sistem remote control yang ada di tip mobil ini. Nah, setelah kita selesai tadi menyambungkan kabel yang berhubungan dengan arus listrik, kita akan melanjutkan menyambungkan kabel audio. Nah, setiap warna dari kabel audio ini ada tanda hitamnya. Itu adalah kabel yang menuju ke bagian negatif dari speaker yang kita miliki. Nah, teman-teman harus pastikan yang menuju ke bagian speaker juga diperhatikan, walaupun warnanya sama-sama misalnya ungu, tetapi harus dipastikan yang mana negatifnya dan mana positifnya. Jadi keempat kabel yang tadi semuanya itu ada garis hitamnya setiap warna, itu menandakan bahwa kabel itu menuju ke bagian negatifnya. Sedangkan warna lain yang tidak ada garis hitamnya itu menuju ke speaker, ke bagian positifnya. Ya, keempat warna kabel ini harus disambungkan semuanya. Jadi salah satu teknik yang digunakan sebenarnya sederhana saja. Jadi teman-teman hanya dibutuhkan mengidentifikasi warna-warna dari kabel yang ada. Ini warnanya biasanya standar, jadi tinggal diikuti saja. Yang penting teman-teman mengetahui mana kabel yang berhubungan dengan daya atau arus listrik dan mana kabel yang berhubungan dengan speaker. Nah, tinggal menyamakan warna, yang putih dengan putih, putih yang bergaris hitam dengan putih bergaris hitam. Begitu juga kabel-kabel yang lainnya. Nah, kabel yang berhubungan dengan audio ini ada yang berwarna putih, ada yang berwarna abu-abu, ada yang berwarna ungu, dan satu lagi itu berwarna hijau. Nah, tinggal teman-teman mencocokkan saja
dan disambungkan sesuai dengan warna kabel yang sama. Itu otomatis nanti akan menuju ke masing-masing speaker yang sudah dipasang sebelumnya. Oh ya teman-teman, perlu saya ingatkan, jadi teman-teman tidak harus sama menggunakan korek api untuk mengupas kabel seperti yang saya lakukan. Teman-teman lihat dulu lingkungan sekitarnya, misalnya tangki mobil teman-teman ada masalah, sebaiknya teman-teman menggunakan cutter atau pisau untuk mengupas kabel. Jangan menggunakan korek api seperti yang saya gunakan apabila memang lingkungan tidak memungkinkan. Nah, setelah semua kabel disambungkan, kita tinggal merapikan, jadi satukan kabel-kabel yang berhubungan dengan audio dan kabel-kabel yang berhubungan dengan kelistrikannya. Ya, pastikan sekali lagi semua kabel-kabel, semua soket sudah terhubung, sehingga nanti tinggal memasangnya saja. Nah, ini tip mobil yang sudah saya pasang, tinggal kita masukkan soketnya ke masing-masing saluran yang sudah tersedia. Jadi teman-teman tidak usah takut dan ragu, soket-soket ini sudah ada mode penguncinya, jadi tinggal ikuti saja. Kalau tidak sesuai, dia biasanya tidak akan bisa masuk. Ini saya masukkan dulu atau sambungkan dulu kabel yang berhubungan ke cigarette lighter. Nah, ini ada kabel positif dan negatifnya, disambungkan ke bagian belakang dari cigarette lighter yang ada di bawah tip mobil saya ini. Nah, selanjutnya ini saya pasang kembali kabel antenanya, itu colokan untuk antena mobil atau radio mobil saya ini. Lalu kita pasang soket yang berhubungan dengan kelistrikannya. Nah, ini soket yang terkait atau berhubungan dengan kelistrikannya, dan soket yang satunya lagi ini adalah soket yang berhubungan dengan audionya atau menuju ke speaker. Jadi tinggal ditekan, pastikan bunyi klik, artinya sudah terkunci, sudah terpasang. Lalu selanjutnya kita tinggal masukkan kembali ke tempatnya, atur kabel-kabel bagian belakang supaya tidak berserabutan dan menimbulkan potensi untuk konslet. Nah, ini kita perkuat lagi. Nah, kita pasang lagi skrupnya. Ya, pastikan semua baut sudah terpasang di posisinya masing-masing.
ini sudah terpasang kembali dengan cukup rapi. Kita akan coba ya, ini sudah nyala. Coba kita tes dengan mode, ini modenya. Nah, ini radionya, coba kita lihat ya, sudah bisa menangkap. Berita mancanegara, Prancis mengangkat. Oke, berikutnya ini adalah Bluetooth. Ya, kita terhubung di handphone. Di sini tertulis car Bluetooth. Kita tinggal pencet saja. Nah, ini secara otomatis akan tersambung ke tip mobil ini. Oke, kita dengarkan. Ya, suara musiknya saya off-kan karena nanti terkena hak cipta. Yang jelas sambungan Bluetooth sudah berfungsi dan sudah bisa terdengar dengan cukup bagus. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk memutar MP3 dengan menggunakan USB. Kita tinggal colokkan saja. Nah, terlihat di sini tape mobilnya sudah langsung merespon tanpa di-setel. Ini suara musiknya sudah terdengar, tetapi saya sengaja off-kan supaya tidak terkena copyright. Oke, teman-teman sekalian, demikian tutorial kali ini yang saya bagikan. Semoga bermanfaat. Selamat berkarya, salam sehat, dan tetap semangat.